Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin Khotimah, tingkat 2 dari Akdik Karya Bunda Husada. Di sini saya akan melakukan tindakan pemasangan implan. Sebelum melakukan tindakan, alangkah baiknya kita sebutkan alatnya terlebih dahulu. Dan di sini ada pantom tangan, lalu di sini ada larutan antiseptik, ada batang implan dalam bungkusnya, lalu ada lidokain, lalu di sini ada plester. Lalu di sini ada bengkok, ada safety box, ada spuit, lalu ada sabun. Lalu di sini ada bak instrumen yang berisi satu pasang handscoon steril, duk bolong steril, dan di sini ada perban, lalu di sini ada kasus steril, dan di sini ada kom steril. Lalu di sini ada scalpel. Di sini ada scalpel, ada trokar, ada pinset, dan di sini ada klem penjepit. Setelah itu di sini ada tensi, di sini ada stetoskop, lalu di sini ada perlak, lalu ada handuk good morning, dan di sini ada larutan klorin. Lalu di sini ada alat penyangga lengan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Bu. Silakan duduk. Sebelumnya Ibu perkenalkan, nama saya Bunda Titin Khotimah. Ada yang bisa saya bantu? Tidak, saya ini bukan KB. Baik, sebelumnya saya minta identitas Ibu terlebih dahulu ya Bu. Nama Ibu siapa? Ibu Meli ya. Umur Ibu? 60. Sukunya apa Bu? Sunda. Ini Sunda ya. Kalau agamanya Islam ya? Islam. Pendidikan Ibu? SMA. Pekerjaan sekarang itu apa? Ibu rumah tangga. Ya. Kalau penghasilannya nggak ada ya? Alamat Ibu? Alamatnya Sepatan. Nomor teleponnya Bu, kalau tahu? Apa ada nggak apa-apa. Sekarang saya minta identitas suami Ibu. Namanya siapa Bu? Namanya Ajim. Namanya Ajim. Usianya Bu? 35 tahun. 35 ya. Sukunya Sunda sama? Agamanya juga Islam ya? Islam. Pendidikan terakhirnya Bu? Pendidikan terakhir SMK. SMK. Pekerjaan suami Ibu sekarang? Karyawan. Karyawan. Kalau penghasilannya Bu berapa ya? 4 juta. 4 juta ya. Alamatnya sama ya? Iya sama. Sama. Nomor teleponnya Bu? Nggak apa. Nggak hafal. Baik, Ibu sebelumnya pernah menggunakan KB apa ya Bu? Saya pernah menggunakan KB pil sebelumnya, tapi saya sering lupa karena anak kedua dan ketiga itu berdekatan usia. Anak yang sekarang umurnya 8 bulan, jadi saya ingin mengganti KB. Oh baik, berarti Ibu sekarang sedang menyusui? Tidak. Oh tidak. Saya kasih susu formula. Susu formula. Baik, Ibu sekarang berniat ingin menggunakan KB apa ya Bu? Saya ingin menggunakan KB yang jangka panjang, tidak seperti implan. Oh baik. Sebelumnya saya akan menjelaskan KB macam-macam KB implan ya Bu. KB implan itu terdiri dari 3 macam ya Bu. Yang pertama itu ada KB implan Norplan. KB implan Norplan ini terdiri dari 6 batang yang mengandung hormon progestin, cocok untuk ibu menyusui. Lama kerjanya itu dia 5 tahun ya Bu. Dan yang kedua itu KB Implanon, terdiri dari 1 batang ya Bu. Lama kerjanya juga 3 tahun. Kalau yang terakhir itu ada KB Implan Jadena dan Indoplan, terdiri dari 2 batang kalau ini. Dan lama kerjanya itu sama ya Bu, 3 tahun. Terus kalian Ibu mau milih KB implan yang mana ya Bu? Saya memilih KB yang implan yang 1 batang aja begini. Oh, berarti Ibu sekarang memilih KB implan yang implan. Di sini saya juga akan menjelaskan keuntungan dan kekurangan KB implan. Di sini ada keuntungannya yaitu daya gunanya tinggi, perlindungannya juga jangka panjang, kesuburannya kembali cepat setelah pencabutan, melindungi dari radang panggul, dan perlu kembali jika ada keluhan saja ya Bu. Dan di sini juga ada kekurangannya ya Bu. Kekurangannya itu perubahan pola haid
sakit kepala, nyeri payudara atau spotting atau becak. Terdapat pembedahan minor. Pembedahan minor ini seperti pembedahan kecil ya Bu untuk pemasangan. Lalu ada perubahan emosional dan ada perubahan berat badan. Apakah Ibu mengerti? Iya, saya mengerti Bu. Baik, kalau Ibu sudah mengerti, Ibu bersedia atau tidak ya Bu? Iya, saya bersedia. Kalau Ibu bersedia, silahkan Ibu menandatanganinya dulu ya Bu. Sudah. Baik, Ibu tunggu di tempat tidur ya Bu. Saya akan cuci tangan sebentar ya Bu. Yaitu cuci tangan. Sebelum kita melakukan cuci tangan, alangkah baiknya kita sing-singkan baju terlebih dahulu. Lalu lepas semua perhiasan atau jam tangan. Setelah itu kita cuci tangan di bawah air mengalir menggunakan sabun. Lalu bilas dan keringkan menggunakan handuk Good Morning. Setelah cuci tangan, kita timbang berat badan Ibu. Oke, sekarang kita timbang berat badan dulu ya Bu. Silakan Bu. Berat badan Ibu 50 ya Bu. Itu naik atau turun ya Bu? Naik Bu. Naik, berarti lagi seneng ya Bu. Sekarang Ibu bisa tiduran ya Bu. Saya akan mengecek tensi. Tensi Ibu bagus ya Bu, normal 120/80 ya Bu. Sekarang Ibu ikutin saya Bu untuk meriksa payudara Ibu sendiri. Ikutin ya Bu. Sakit tidak Bu? Tidak. Ada benjolan atau tidak? Sekarang pindah ke sebelah kiri. Sakit tidak? Tidak. Ada benjolan atau tidak Bu? Berarti tidak ada kelainan ya Bu. Setelah itu kita pasang penyangga lengan. Pasang penyangga lengan, lalu sing-singkan baju Ibu. Setelah itu tentukan tempat insisi 8 cm dari lipatan siku. Setelah itu kita tandain menggunakan pulpen atau spidol. Kita siapkan batang implan, buka dari bungkus tanpa menyentuhnya. Sampahnya buang ke bengkok. Lalu kita buka spuit dari bungkusnya tanpa menyentuh. Dan kita patahkan ampul, buang ke safety box, lalu sampahnya buang ke bengkok. Setelah itu memakai handscoon one hand. Lalu kita masukkan lidokain ke dalam spuit. Sampai habis. Lalu ini buang ke safety box.
Setelah itu kita memakai handscoon one hand lagi. Lalu kita hitung batang implan. Karena ibunya memilih batang implanon, berarti batangnya cukup satu saja. Setelah itu kita bersihkan tempat insisi menggunakan larutan antiseptik. Ibu maaf ya Bu. Setelah itu kita pakaikan. Setelah itu kita ganti tangan ibu menggunakan pantom tangan. Pasang duk bolong, lalu kita anestesi. Tepat di bawah kulit di tempat insisi. Pastikan tidak masuk ke dalam pembuluh darah, dan masukkan masing-masing 1 cc. Yaitu cabut. Lalu buang ke safety box. Setelah itu kita uji anestesi. Ibu sakit tidak Bu? Tidak. Berarti sudah bereaksi ya. Setelah itu kita gunakan skalpel untuk membuat insisi selebar 2 mm dengan sudut 45 derajat tepat di bawah kulit. Nah, itu kita lepas skalpelnya. Baru kita masukkan trokar beserta pendorongnya. Dan yang tajamnya itu menghadap ke atas. Trokar masuk, angkat trokar ke atas sehingga kulit terangkat. Setelah itu kita cabut pendorongnya. Lalu masukkan batang implan, masukkan pendorongnya dan menahannya. Itu kita keluarkan trokar beserta pendorongnya secara perlahan-lahan. Pastikan batang implan benar-benar masuk dan jauh dari tempat insisi. Dapatkan terlebih dahulu tempat insisinya, lalu kita pasang plester. Setelah pasang plester, pastikan tidak ada darah keluar. Setelah itu kita pasang perban. Sebelum dipasang perban, kita lepas dulu duk bolong sterilnya. Maaf ya Bu. Iya. Tangannya sudah selesai ya Bu. Saya tinggal sebentar ya Bu untuk cuci tangan sebentar dan merapikan alat. Iya Bu Bidan. Kita rapikan alat yang sudah terpakai. Lalu cuci tangan di larutan klorin. Lepaskan handscoon secara terbalik. Setelah itu kita cuci tangan di air mengalir menggunakan sabun. Keringkan menggunakan handuk food warning.
Baik Ibu, pemasangan implannya sudah dilakukan ya Bu. Untuk selanjutnya Ibu selalu menjaga kebersihan daerah penyuntikan. Harus kering selama 2 jam pertama ya Bu, agar tidak terjadi infeksi. Nanti akan ada sedikit rasa perih ya, pembengkakan atau lebam di daerah penyuntikan. Tapi Ibu tidak perlu khawatir, itu hal yang wajar. Pekerjaan rutin dapat dilakukan seperti biasa, tapi hindari dari benturan, gesekan atau penekanan pada daerah penyuntikan. Balutan penekanan jangan dibuka ya Bu selama 2 hari, dan plester dipertahankan sampai luka sembuh. Itu biasanya 5 hari setelah luka sembuh. Daerah tersebut dapat disentuh dan dicuci dengan tekanan yang wajar. Bila tekanan tanda infeksi seperti demam, peradangan, rasa sakit yang menetap selama beberapa hari, Ibu segera kembali ke klinik ya Bu. Apakah Ibu sudah paham apa yang saya jelaskan? Ya Bu Bidan, saya sudah paham. Apa ada yang ditanyakan? Tidak. Terima kasih ya Bu Bidan, saya paham. Hati-hati di jalan ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekian pemasangan implan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.